Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Apa kabar teman-temanku? Semoga kita biasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam dari kelas G PAI. Ingin bertanya jawab atau sharing-sharing mengenai tentang pendidikan agama Islam, terutama di SD. Nah, di samping saya sudah ada Ustadz Zaki Anwar. Beliau salah satu pengambang tahfidz di SD 1 Jati Srono. Mungkin Ustadz ini yang akan saya tanyakan, bagaimana Ustadz Zaki itu memanage tahfidz di SD 1 Jati Srono, Ustadz? Ya, kalau masalah manajemen tahfidz di sana itu bukan dari saya sendiri, akan tetapi ada atasan saya, ya, karena saya di sana cuma sebagai pelaksana saja, ya. Di sana manajemennya itu jadi bukan pelajaran khusus, akan tetapi ekstra, ya. Untuk tahfidz itu di SD Negeri 1 Jati Srono itu ekstra, dan alhamdulillah di sana itu sangat memicu, ya, bagi anak-anak di sana, dan sangat besar untuk membuat generasi atau generasi Al-Quran, ya, karena mencetak generasi Al-Quran tersebut, dan banyak dukungan dari wali-wali. Nah, untuk manajemennya sendiri itu di sana cuma dikasih 1 jam, waktu 1 jam untuk durasi pengajaran tahfidz tersebut, dan dilakukan di jam setengah 1 sampai jam 2. Itu manajemennya, dan di sana itu dari surat Anas sampai surat Al-Zalzalah. Itu manajemennya seperti itu. Jadi setiap minggu setiap anak nambah 1 surat, tapi juga tergantung dari kemampuan anak-anak tersebut. Untuk manajemennya seperti itu. Itu apakah kelasnya sudah ditentukan, Ustaz? Apanya? Maksudnya kelas 1. Udah, itu manajemennya juga udah berkelas, dari kelas 1, kelas 2, terus kelas 4, kelas 5, terus kelas 6 itu sendiri. Seperti itu untuk manajemen tahfidz di SD 1 Negeri Jati Srono. Iya. Ada pertanyaan nih. Iya, pertanyaan apa ini? Saja. Mungkin kendala apa, Ustaz, yang Ustaz yang Ustaz alami selama ketika mengajar gitu. Mengajarkan anak-anak kan bermacam-macam, ya. Iya. Ada bandel, ada yang juga menganutan lah gitu. Ustaz gimana? Ya, untuk kendala tersebut itu ya banyak, ya, sebenarnya. Ya seperti kita tahu, kita mengajar anak-anak, ya. Untuk kendalanya seperti mungkin kita suruh diam, yang sini diam, yang sana masih rame, yang sini gantian diam, yang sini gantian rame. Itu kendala tersebut ya mungkin seperti susahnya untuk menghafal, kayak hafal surat ini dia malah berapa, ya, namanya anak kecil seperti itu. Untuk kendalanya ya mungkin seperti itu aja, nggak terlalu banyak, tapi ya banyak juga sih. Itu ya. Sampai emosi-emosi gitu, ya, emosi sedikit lah, namanya juga ngajar anak kecil kan, ya. Tapi itu juga bagi kita kan sebagai ladang pahala juga kan, tantangan untuk pengalaman juga gitu. Nah, untuk mau tanya lagi, Ustaz, apakah banyak anak-anak yang kemudian tidak mencapai targetnya? Untuk anak-anak yang mencapai targetnya itu ya, yang nggak mencapai target banyak, ya, karena mungkin dari kendala tadi kan kamu tanya kendala, nah, ini juga termasuk kendalanya juga saya. Iya. Ini ya,
karena kita diberi waktu 1 jam dan itu seminggu sekali, itu kan sangat minim ya untuk pembelajaran tahfidz tersebut. Mungkin kita yang pernah mondok kan, mungkin pernah mondok di tahfidz gitu. Nah itu kita aja yang setiap hari dengan Quran itu aja masih kurang maksimal, apalagi untuk waktu 1 minggu sekali dan itu cuma 1 jam, itu sangat-sangat kurang ya. Karena targetnya mungkin dari surat Anas sampai surat apa tadi, surat Al-Zalzalah, walaupun itu sedikit ya mungkin menurut kita kan, itu juga untuk mencapai target ya bagi anak SD itu lumayan susah gitu kan, karena mungkin banyak kendala dari lingkungan, dari teman-teman, terus dari keluarga juga. Untuk bisa lebih bisa mencapai target tersebut harusnya kita cuma membantu, akan tetapi kalau lebih lebih penuhnya itu orang tuanya itu yang bisa membantu untuk mencapai target tersebut, karena mungkin di rumah dibimbing, karena kami cuma membantu hanya 1 kali dalam seminggu, itu sangat minim gitulah. Nah untuk metode Ustaz, metode yang diterapkan di SD 1 Negeri Jatiserono itu kan itu metodenya dengan cara talqin. Jadi kita talqin mungkin 1 surat dulu, tapi bareng-bareng kita upayakan anak-anak itu tidak ada yang ketinggalan gitu. Jadi 1 kelas itu kan, pokoknya saya ngajar di kelas 4-5 gitu. Jadi kita samaratakan, terus kita talqin bareng-bareng dulu dari umpamanya surat Anas gitu. Kita talqin dulu sampai bacaannya benar, sampai mereka benar-benar bisa membaca dengan benar itu, terus suruh menghafal gitu untuk metodenya sendiri. Berarti tidak harus kemudian anak itu harus bisa membaca Al-Quran, enggak ya? Untuk metode seperti itu tidak. Berarti talqin, hafal, tapi dengan bacaan yang benar ya? Iya gitu. Nah untuk solusi kendala-kendala yang sebelumnya kita bicarakan itu gimana? Solusi untuk kendala-kendala seperti waktu, terus mungkin anaknya yang bandel gitu ya. Iya, yang mungkin anak kan juga kadang ada yang menghafalnya cepat, ada yang lambat gitu. Gimana? Untuk solusi menangani seperti itu, Solusi dari Ustadz mungkin bisa saya terapkan di. Untuk solusi tersendiri ya, solusi menghafal untuk anak yang dia ada yang lambat, ada yang cepat gitu kan. Mungkin yang lambat, kalau solusi berarti untuk yang lambat. Enggak, maksudnya ada anak yang cepat, ada anak yang lambat. Terus kita memberikan solusi untuk anak yang lambat gitu kan. Iya. Untuk anak yang lambat mungkin kita telateni aja. Untuk solusinya seperti itu. Karena kita belajar Al-Quran itu butuh keistiqomahan ya. Bukan butuh pintar, bukan apa, tapi butuh keistiqomahan. Dan untuk anak yang lambat ini mungkin kita pisah aja, untuk dari anak yang lambat menghafalnya dan anak yang cepat menghafal, agar mereka bisa sama rata gitu. Anak yang lambat sini semua nanti bisa sama rata, terus anak yang cepat juga sama rata gitu. Jadi tidak ada yang ketinggalan gitu. Mukanya 1 di Ponorogo, 1 baru di Wonogiri, kan itu nggak enak kan gitu. Tentunya. Terus untuk solusi waktu ya mungkin itu dari pihak sekolah ya, karena kita tidak bisa menentukan ya, jadi tidak bisa memberi solusi kalau itu. Mungkin kita ngomong ke kepala sekolahnya untuk menambah durasi waktunya lebih lama lagi gitu. Berarti tantangan paling besar itu ada di waktu ya? Iya, karena sangat minim sekali. Minim sekali itu. 1 jam, bayangkan saja. 1 jam terus kelas SD. Terus kan itu nggak maksimal kan? Ada yang gurau, ada yang gini. 1 jam kan habis di situ. Dan ketika kita mengajar anak SD kan nggak sepanen kayak kajian, kayak anak-anak yang sudah SMA yang mereka udah mengerti kan gitu, mengerti mana yang baik, mana yang buruk gitu kan.
untuk anak SD ini kita juga kadang disampingkan dengan permainan, dengan tanya jawab, jadi mereka juga bisa mencerna gitulah. Asik ini. Asik. Tadi di kelas itu nggak sepaneng. Iya, nggak Ya, sepaneng. anak-anak itu mungkin seneng. Ya. Nah, untuk selain ekstra tahfidz nih, Zat, Iya. apakah ada apa Ekstra lain yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam, Zat, di sana, Zat? untuk SD 1 dan seterusnya ini alhamdulillah ada selain tahfidz ekstranya, yakni BTQ. BTQ itu kepanjangannya Baca tulis Quran. Itu atau apa dikhususkan untuk kelas berapa? Untuk BTQ ini enggak, jadi kelas 1 kalau dulu ya, sebelum banyaknya yang daftar ya, karena tadinya kan tahfidz, awalnya itu tahfidz, terus semakin berkembang terus adanya BTQ tersebut. Lah dulu kita cuma menerima 20 siswa saja dari SD itu kan, yang daftar kan ekstra itu cuma 20 aja. Nah ternyata banyak minatnya dari anak-anak sana ya, mungkin dorongan dari orang tua juga, karena mungkin anaknya pingin ya bisa baca Quran gitu kan, Jadi memberikan nilai positif ya, nilai plus lah gitu ya, plus plus. nah, di sana. Terus setelah 20 itu batasnya kan, terus melihat tuh banyak kemajuan, terus setelah itu kita rapat dan ternyata tidak ada batasan lagi, jadi kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu boleh gitu. Dan di sana bagus juga, setelah dia bisa baca Quran, si anak-anak yang sudah lulus itu di wisuda, jadi kayak khusus gitulah, itu memberikan nilai positif kepada Sudakan. ya, kepada, jadi kan ada wisuda yang kelas 6 gitu kan, tapi ini wisuda untuk yang bisa baca Quran gitu, Menjadikan apa ini ya, peminat itu lebih banyak. iya lebih banyak gitu, Untuk memancing dari marketing. wah keren itu. Ini Ustaz kan masih muda nih, Iya. kok tertarik sih Ustaz untuk apa mengasah tahfidz? Ya gimana ya, karena mungkin ya orang tua saya sih kasih motivasi tersendiri ya. Wis. Nah, yang membuat saya tertarik saya tertarik itu gini, Ustaz kan tergolong muda ya. Ya. Kok sudah diamanati untuk membimbing tahfidz, membawa tahfidz, kemudian mengajari BTQ di kelas SD. Nah, di pikiran saya itu kan SD itu kan anak-anaknya masih kecil, masih bandel kan, pasti bikin emosi gitu Ustaz. Kok Ustaz mau itu motivasinya apa Ustaz? Kalau motivasi saya sendiri ya, untuk hidup saya sendiri itu khairun nas atau linas gitu kan. Artinya apa? Ya sebaik-baik dari kalian ya, sebaik-baik manusia kan yang bermanfaat bagi orang lain lah. Terus motivasi saya untuk mengajar SD itu karena nanti kita juga akan mendidik anak gitu, kita akan menjadi bapak dan untuk kita juga akan menjadi bapak, terus kita mendidik anak gitu kan. Nah di sini kan juga sebagai ajang latihan kita untuk nantinya ke depannya ya, karena kita di sini melatih atau mengajarkan anak-anaknya orang gitu kan. Terus kalau kita sudah punya anak kan insya Allah juga lebih gampang untuk kita mendidik, walaupun ya enggak 100% ya untuk gampang mengatur anak tersebut. Dan juga kenapa saya mau ya diamanati untuk mengajarkan BTQ terus tahfidz gitu kan, ya mungkin juga kita lihat banyaknya khususnya di daerah sini ya, karena banyak
sekali anak-anak yang mereka itu apa ya, baca Qurannya itu ya bukan baca Quran, baca Iqra, baca Quran itu masih kurang gitulah, kayak ain dibaca nga gitu kan. Jadi kita memahamkan hal-hal tersebut gitu, dan juga ketika kita mengajarkan kan kita juga dapat ilmunya apa, pahalanya gitu. Ya, pahala yang mengalir kan gitu. Ustaz, terima kasih atas wejangannya yang sudah disampaikan kepada teman-teman, sharing-sharingnya, pengalamannya. Mungkin sebelum saya tutup podcast ini ada kata-kata Ustaz untuk saya, untuk teman-teman ya, untuk agar apa ya, lebih semangat belajar untuk nanti kemudian kita dakwahkan gitu Ustaz. Mungkin ya bukan kata-kata atau apa-apa ya, tapi untuk lebih kita giat lagi aja menuntut ilmu ya. Ini kata hari ini, bukan kata-kata hari ini ya. Atlubul ilma minal mahdi ilal lahdi gitu ya. ulang Ustaz. Atlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Artinya apa Ustaz? Tuntutlah ilmu dari koyan sampai liang lahat gitu kan. Jadi karena menuntut ilmu itu tidak pandang usia, jadi yang tua, yang muda tetap semangat untuk menuntut ilmu. Itu aja, mungkin itu saja yang bisa saya katakan hari ini ya. Jazakallah khairan kasiran Ustaz. Iya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muzaki Anwar yang sebagai pengampu tahfidz di negeri SD 1 Jati Srono ya. Untuk semoga menjadi motivasi bagi kita, bagi teman-teman kita, agar semakin bersemangat untuk nantinya untuk mengajarkan ilmunya kepada yang membutuhkan gitu ya Ustaz ya. Iya. Cukup sekian dari saya, Muhammad Khairul Anam, untuk podcast sederhana hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan minta maaf karena banyak kekurangan. Semoga dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.